Splash. Narrator, Maid Warrior itu melompat dari lingkaran sihir dan mendarat dengan anggun di hadapan Light. Light terkejut. Wah! Tanpa ragu, Maid Warrior itu berlutut di hadapan Light yang masih terbaring lemah. Maid Warrior dengan nada menghormat. Berlutut! Light yang penuh luka dan kebingungan hanya bisa terbengong. Maid Warrior itu mendekat, menatap Light dengan lembut namun serius. Light tertegun. Maid Warrior, tuanku yang bertutur raptan dan kulit yang seindah mutiara. Meskipun saya mungkin sudah lancang, tapi saya tidak mungkin bisa tahan melihat tuanku terluka. Jadi saya akan menyembuhkannya. Sungguh pemandangan yang berbeda. Setelah dihina sebagai ras terlemah dan sampah, kini Light diperlakukan seperti raja. Maid Warrior itu menyembuhkan luka Light. Light tak percaya. Tidak mungkin, semua lukaku sudah sembuh. Maid Warrior berkata, saya dengan tulus meminta maaf atas tindakan egoisku. Light bingung. Hah? Wah, Maid Warrior. Bisakah tuanku memberitahu nama tuanku? Betapa merdu suaramu. Light menjawab. Nah, namaku... Light. Maid Warrior. Tuan Light? Tuan Light? Tuan Light? Maid Warrior berkata, seumur hidup sebagai seorang maid, saya akan hidup untuk tuanku dan menghadiahkan segalanya untuk tuanku. Saya bahkan rela mati untuk tuanku. Maid Warrior berkata, saya bersumpah memberikan kesetiaan abadi untuk tuanku. Light menjawab dengan nada bingung. Kamu adalah... Maid Warrior berkata, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Tolong maafkan saya atas keterlambatan memperkenalkan diri. Oh, tentu, silakan. Terima kasih banyak. May dengan anggun. Saya adalah kartu SUR, Super Ultra Rare. LV9999, Maid Pencarian May. May menampilkan kartu gacha emas. Saya dipanggil oleh Gift Unlimited Gacha milik tuanku, sebuah kartu SUR. SUR, Super Ultra Rare, kartu yang selama ini dinantikan. Light terkejut setengah mati. Kartu yang berasal dari Unlimited Gachaku? Super Ultra Rare Card? LV9999? Light tidak percaya. Hadiah dari gacha yang selalu dikira sampah ternyata adalah kartu SOR dengan level 9999. May sambil memejamkan mata dengan tenang. Saya akan menjadi burung yang terbang di langit dan kesetiaanku akan menjadi apapun yang tumbuh di tanah. Saya akan berada dalam perawatan Tuan bahkan setelah kematian. May bersumpah setia seumur hidup, bahkan melampaui kematian. May, selama saya berada di sisi tuanku, monster apapun yang ada di dalam dungeon ini tidak akan aku biarkan menyentuh tuanku, bahkan seujung jari pun. Light gemetar sambil berkata, tidak mungkin. May melihat tumpukan sampah. Ultimate Gacha hanya bisa menghasilkan sampah saja. Faktanya bahwa seorang manusia bisa memanggil seseorang sekuat May-san juga keluar dari gacha itu sedikit. Light berkata, tapi tetap saja. May menyelah. Tuan Light, Tuan tidak perlu terlalu formal pada maid seperti saya. Panggil saja saya May. Light dengan canggung menurutinya. May. May pun berkata, sungguh murah hati, senang didengar dari Tuan Light. Saya sangat berterima kasih dari lubuk hati yang paling dalam karena Tuan telah mendengarkan permintaan maid ini. May berkata, tidak mungkin instrumen agung Tuan Light. Unlimited Gacha ini menjadi cacat. Bolehkah saya mengkonfirmasinya dengan Eden TV? Light terkejut. Eden TV? May, Mason. May punya gift Eden TV. May, secara teknis, ini hanyalah salah satu skill yang saya miliki. May berkata, jadi, bolehkah saya menggunakan Identify? Light menjawab, oh, ya, silakan. Glow. May mengaktifkan skill Identify. May mengaktifkan skill Identify dan melihat status Light. Light melihat display yang muncul. Luar biasa. Kekuatan yang benar-benar luar biasa. Beep, beep, beep. May tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan dari Tuan Light, saya tidak bisa melihat ujung paling kekuatan Tuan. Ternyata, yang tidak melihat ujung kekuatan itu adalah Light sendiri. May menunjukkan ranking gacha. May berkata, tingkatan dari yang paling tinggi. SE, Extreme Ultra Rare. SUR, Super Ultra Rare. UR, Ultra Rare. SSR, Super 3 Rare. SR, Super Rare. R, Rare. N, Normal. E, Error. Dan begitulah.
Ini adalah daftar ranking kartu. Dan Light hanya mendapatkan kartu-kartu yang paling bawah. Light berkata, gift milikku. Unlimited gacha. Gachaku yang bisa digunakan tanpa batas. Ketebalan efek sihir di sekitarnya hasil dari gacha milikku. Unlimited gacha, menyerap sihir dan menghasilkan kartu. Mei berkata, namun, sihir di udara yang ada di sekitar itu sangat tipis. Jadi memanggil kartu SOR seperti saya memang hampir tidak mungkin. Dalam hal ini, peluang melejit naik saat Anda datang ke Abyss, di mana sihir di sini sangat tebal. Jadi ternyata Abyss, tempat monster level 1000 berada, memiliki sihir yang sangat tebal, yang membuat gacha Light berhasil mengeluarkan kartu SOR. Light menjawab, oh begitu. Aku hanya paham setengah dari yang dia jelaskan. Yang paling kupahami adalah bahwa aku bisa memanggil seseorang sehebat seperti Mei jika berada di tempat seperti Abyss ini. Meu, dalam hati. Mei berkata, tapi sesuai yang diharapkan dari Tuan Light, untuk memanggil kekuatan dari Unlimited Gacha, untuk memanggilku saja, dan turun ke lantai dasar sendiri, sesuai yang diharapkan dari seseorang yang layak dilayani mate. Tuan bisa membayangkan diri bertemu monster. Mei, sambil memegang tangan Light, yang ingin saya katakan dan kemari datang sendiri dengan yang seperti ini. Bagaimanapun sebagai seorang mate, saya akan selalu berada di sisi tuanku selamanya. Light menjawab, kamu salah Mei. Mei, aku tidak turun ke dasar Abyss ini atas kemauanku sendiri. Mei berkata, saya bersumpah tidak akan membiarkan tuan terluka mulai sekarang. Light menceritakan kejadian yang sebenarnya pada Mei. Light menangis. Bagaimana aku bisa berakhir di dasar Abyss ini sendirian? Aku tidak bisa berhenti memikirkan kelompokku yang mengkhianatiku. Dan menangis. Light mengingat bagaimana party lamanya, Gathering of Races, mengkhianatinya, menyebut gift unlimited gacanya sampah, dan meninggalkannya karena dia bukan master. Mei memeluk Light dengan lembut. Ekspresi sakit Tuan Light. Mate seperti saya tidak mungkin bisa mengerti. Mei memberikan dukungan emosional kepada Light, sesuatu yang belum pernah ia terima dari party yang mengkhianatinya. Mei, saya bersumpah akan membawa semua telur busuk itu kemari dalam beberapa jam saja. Silahkan berikan perintah. Mei menawarkan diri untuk membalas dendam Light. Light kaget. Tunggu Mei, kamu tidak bisa melakukan itu. Bagaimanapun belas kasihan tidaklah berguna. Saya tahu kalau Tuan Light adalah orang yang baik. Light berkata, bukan begitu. Aku tidak berencana untuk mengampuni mereka. Lalu Tuan Light, apa yang sebenarnya Anda inginkan? Light membenarkan bahwa ia tidak akan mengampuni mereka, dan Mei pun mempertanyakan apa yang Light inginkan sebagai langkah selanjutnya. Light berkata, mata penuh kepedihan. Aku dipukuli lalu berakhir di sini dan kini hampir mati. Aku percaya pada mereka namun aku dibohongi. Mei mendengarkan dengan tenang. Light berkata, itu semua karena aku lemah. Light dengan wajah penuh tekad. Jadi aku akan menjadi lebih kuat dan membalaskan dendamku pada mereka semua. Light mengangkat tinju, mata berapi-api. Dan para petinggi itu yang sedang mencoba membunuhku, master atau apapun itu, aku ingin mengetahuinya semua. Mei memandang Light. Mungkinkah Mei berpikir bahwa manusia biasa sepertiku tidak mampu melakukannya? Mei, tentu saja tidak tuanku. Kalau tuanku ingin membalas dendam sendiri, maka atas nama Mei ini, izinkanlah saya menemani tuanku melakukannya. Light tidak hanya ingin membalas dendam pada partinya, tetapi juga pada petinggi yang memerintahkan pembunuhannya dengan alasan master. Mei tersenyum perangga. Dan di atas segalanya, tuanku Light pasti akan mendapatkan pembalasan itu, serta mengungkapkan kebenaran yang tuanku cari. Light dengan wajah cerah penuh harapan. Terima kasih Mei. Mei dengan anggun. Tidak perlu sama sekali tuanku. Light dalam hati. Dan dengan mengikuti saran dari Mei, untuk melaksanakan rencanaku, aku harus membuat kawanan dan rajaanku sendiri di sini. Light dengan wajah berseri berkata, sekali lagi aku menekan tombol unlimited gacha milikku di dungeon terbesar, terkuat dan terjahat ini, Abyss. Bersambung. Lihat ini Gacha Hunters, Chapter 3 Beginning of Revenge. Judulnya aja udah mengancam banget. Ini bukan lagi sekadar quest ringan. Dan zoom in ke latar belakangnya. 3 tahun kemudian. Dan kita diperlihatkan pemandangan bagian terdalam Abyss. Wow, Abyss ini kan tempat tergelap di lore gacha kita. Artinya selama 3 tahun ini, Light, karakter utama kita, nggak cuma rebahan. Dia grinding parah di dungeon paling susah. Power up Light pasti udah gila-gilaan nih. Lalu perhatikan panel bawahnya. Tap, tap, tap.
deretan mate unit kita. Ada puluhan mate S rank berbaris. Ini bukan lagi tentang satu unit SSR yang hoki. Light udah punya army SSR. Ini nih enaknya kalau protagonis kita punya skill gacha unlimited, ngeroll terus sampai dapat full set. Mantap! Nah, ini dia scene yang gua tunggu. Light is the boss. Lihat auranya Gacha Hunters. Light sekarang memakai armor yang keren abis. Tongkat perang S-Rank di tangannya. Dia berdiri di tengah aula mewah, ditemani pasukan mate-nya. Kerja bagus semuanya. Terima kasih banyak, Master. Gila, mate-nya kompak banget. Ini bukan cuma sekadar memuji, tapi sudah level pemujaan Master. Terus, lihat reaksi para mate yang lucu-lucu ini di bawah. Kia, wah, Light sama bicara pada kita. Kita beruntung sekali. Meskipun cuma rambut di kaki Master, aku ingin menjilatnya. Ini mate mana yang ngomong gini nih? Cringe tapi relatable sama fanatiknya unit SSR. Nah, part ini yang bikin manga ini seru. Di tengah scene serius revenge, selalu ada komedi dari unit gacha kita. Ada dua mate yang kayaknya rival nih. Salah satunya mate dengan kacamata yang sok pinter. Master, bolehkan saya meminta izin untuk membungkam mulut mereka? Tidak apa-apa. Itu artinya mereka menyukaiku. Light tetap polos tapi cool. Lalu datang unit S-Rank lain dengan armor gagah. Di satu panel, kita diperlihatkan kepada beberapa mate yang sedang berdebat. Unit armor, akan kutunjukkan padamu kalau aku bisa perkalian sebagai buktinya. Waduh, ini mau berantem atau mau ujian matematika nih? Dan lihat aksi si gadis rambut kepang 2 ini ketika disuruh berhitung. Gadis kepang, 1 kali 1 itu 1, 1 kali 2 itu 2, dan 1 kali 3 itu 4. Dasar bego, perkalian 1 saja masih salah. Teriak mate lainnya. Kemudian suara Light mengejutkan mereka. Light berkata, jadi semuanya sudah berkumpul ya? Nazuna berkata, Light sama, apa Anda datang untuk melihat saya? Saya senang sekali. Wah, terlalu ekspresif. Dia lompat saking senangnya. Tipe karakter yang akan berkorban apapun demi masternya. Tapi Gacha Hunters, perhatikan di belakangnya. Ada unit lain yang mukanya udah datar aja ngeliat kelakuan Nazuna. Siap-siap drama jemburu nih. Lanjut. Nah, ini dia unit witch yang misterius, Nazuna. Ini nih yang gue bilang tadi. Langsung ada waifu war. Lihat dialognya. Mate yang datar tadi langsung melancarkan serangan psikologis ke Nazuna. Eri berkata, untuk seseorang yang kurang elegan seperti Nazuna-san, mustahil Light sama datang untuk menemuimu. Oh, itu savage banget. Nazuna langsung, apa? Dengan muka kaget. Jelas dia terpancing. Eri berkata, Eri selalu siap untuk mengandung anak Anda. Sekarang ayo ke kamar Eri. Waduh, gila. Dia langsung lompat ke topik marriage ending. Dan perhatikan lagi reaksi Matt di bawah. Muka mesumnya itu loh. Matt lain berkata, lihat kau bersikap ayah wanita mesum padahal masih perawan. Dan yang terakhir unit Catgirl terbaik Aoyuki. Unit Matt tadi masih lanjut ngobrol tentang kata-kata mesum dan perawan itu dari mana mereka belajar. Waduh, jangan-jangan dari Light sendiri. Aoyuki ini tipe unit yang paling manja ke masternya. Eri dan Nazuna berkata, curang. Aoyuki, kau selalu menempel Papa Light sama. Aoyuki sendiri sedang digaruk dagunya oleh Light seperti kucing. Lihat panel pertama. Light ngajak 3 elit unitnya ngobrol serius. Nazuna, Witch, Eri, Warrior, dan Aoyuki, Catgirl. Light berkata, maka aku akan langsung ke intinya saja. Aku ingin berbicara sesuatu pada kalian bertiga. Tiba-tiba, muncul seekor hellhound raksasa dengan wajah menakutkan. Tapi kita nggak perlu khawatir Light sendirian. Dia punya unit loyal yang kemarahannya Devil Dewa. Eri dengan aura hitam. Makhluk bodoh, kamu harus menerima hukuman mati. Lalu Nazuna si Witch langsung mengaktifkan skill paling gelapnya. Eri berkata, menunjukkan taringnya, mengirimmu ke neraka tidak akan cukup karena sudah membuat kesal Master. Gila, Gacha Hunters, ini bukan lagi soal melindungi diri. Ini soal kemarahan waifu kepada unit yang mengganggu Master. Mereka siap menghapus Hellhound ini dari muka bumi. Kalian udah siap lihat power SSR level 9999? Lihat panel atas. Kiain! Suara jeritan Hellhound itu. Monster itu terhantam serangan yang gila. Kamu harus jadi lawan dari kekuatan level 999 kami. Lihat kartu monster Gacha Hunters-nya terbang di udara. Level 9999. Forbidden Slasher Eri, Warrior. Triple Vampire Nazuna, Witch. Monster Tamer Aoyuki, Catgirl.
Masing-masing unit SSR kita punya nama keren dan level maksimum. 3 unit dengan level 999 menghajar satu bos yang membuat trauma Light. Ini bukan pertarungan, ini pembantaian level epic. Lalu panel bawah menunjukkan senyum puas Light setelah misinya berhasil. Light berkata, "Jadi semuanya harus bersiap. Mei sudah menghubungiku. Mangsa sudah ditangkap." Eri berkata, "Meskipun aku benci rencana Mei jadi umpan, tapi kita harus bersikap dengan baik." Nazuna berkata dengan semangat, "Akhirnya, selamat. Saya akan bekerja keras dan bersiap." Light berkata, "Aku mengandalkan kalian ya." Light itu bukan cuma master, tapi juga leader yang percaya pada unit-unitnya. Lalu lihat reaksi mereka. Excited. Aoyuki dan teman-temannya itu sudah haus pertempuran. Muka mereka penuh semangat. Unit SSR ini bukan cuma kuat, tapi juga siap tempur kapan saja demi master. Loyalitas tak terbatas. Dan momen puncaknya di panel bawah saat mereka mulai berlari. Waktunya membalaskan dendam kita setelah 3 tahun. Nah, ini dia targetnya. Perhatikan latarnya. Persekutuan Beastman, kota pusat serigala Akura. Jadi, ini bukan cuma melawan monster, tapi melawan organisasi Beastman. Ini pasti yang berada di belakang tragedi Light. Mereka bersembunyi di kota yang penuh dengan kriminal dan preman seperti ini. Dan zoom in ke karakter di tengah. Itu Tuhan Garhu. Dia pria Beastman serigala dengan gaya preman dan mantel bulu keren. Dia dihormati oleh bawahan dan penduduk sekitar. Artinya, Garhu ini bukan bos easy. Dia punya pengaruh dan kekuatan. Lihat dialog dan anak buahnya yang sangat arogan. Bawahan 1. "Bagaimana dengan adikku? Dia penggemarmu." Garhu berkata dalam hati sendiri, "Limpahi aku pujian, hormati aku." Intinya, Garhu ini adalah pemimpin Beastman yang sangat narsistik, tipe musuh yang paling enak dihajar dengan kekuatan level 999. Dia minum dengan santai sambil mendapat pujian dari bawahannya yang menganggapnya kandidat paling kuat pemimpin ras serigala. Dan terakhir, dia berkata dengan senyum licik, "Sake di sini memang yang terbaik." Garhu lagi asik minum sake dan pamer kekuasaan ke anak buahnya yang yatim piatu serigala di bawahnya. "Anak buah, kau ini bintang di kalangan para Beastman yatim piatu." Garhu memang memanfaatkan anak-anak serigala yang lemah untuk memperkuat posisinya. Dasar licik. Lalu datang momen flashback yang membuat darah mendidih. Dari pertanyaan anak buahnya, "Maksudmu misi rahasia Gathering of Rex 3 tahun lalu?" Garhu berkata dalam hati, "Itu tugas paling nikmat. Aku bisa dapat sekaya ini hanya dengan membunuh bocah." Garhu menjawab, "Kira-kira tidak bisa mengatakan karena ini tugas yang diberikan negara." Garhu berkata, "Untuk serigala yatim piatu yang hanya bisa melakukan kekerasan, aku sekarang adalah kandidat pemimpin berikutnya. Aku berada di puncak." Garhu merasa dirinya di atas segala sesuatu. Dia buta karena kekuasaan dan merasa tidak akan tersentuh. Light datang untuk menghancurkan puncak itu. Lalu tiba-tiba ada gadis yang menghampirinya. Gadis misterius bertanya, "Permisi, kalau saya mengganggu makan malam Anda?" Wah, ini pasti unit gacha lain yang disaman Light. Atau dia adalah bagian dari rencana umpan sebelumnya? Light sendiri belum terlihat. Garhu berkata, "Gadis ini cukup cantik untuk manusia," dengan nada sok jagoan. "Saya ingin Anda menunjukkan keberadaan terakhir Light sama. Saya ingin menunjukkannya untuk Anda." Mei berkata, "Saya Mei. Saya sedang mencari Light sama." Garhu berkata, "Apa? Light? Kau bilang?" Muka Garhu langsung shock. Garhu seketika terdiam dan sadar ada yang aneh. Mei ini mencari bocah yang diyakini sudah mati 3 tahun lalu. Garhu membuat kesimpulan cepat. "Jadi kau datang padaku yang salah satu mantan anggota Gathering of Rex?" Mei ini nggak main-main. Dia bahkan mengungkap dengan santai tentang bayaran gila-gilaan Garhu untuk menunjukkan tempat terakhir Light menghilang. Garhu berkata dalam hati, membayar seseorang untuk menunjukkan TKP pembunuhan. Manusia memang bodoh. Ini bisa buat beli satu rumah mewah. Nah, ini dia part favorit Senpai Gacha. Garhu terpancing. Dia coba menggunakan kejahatannya untuk memanfaatkan mate yang cantik ini. Garhu berkata dalam hati, dan wanita ini, dia juga cantik untuk makhluk lemah. Garhu mulai nafsu dan berpikir Mei cuma sekadar gadis polos yang tertipu. Garhu berkata dalam hati, "Aku ingin sekali bersenang-senang, dan aku bisa menyiapkan rencana lain kalau ini jebakan." Astaga, Garhu percaya diri banget. Dia bahkan berpikir bisa mengambil resiko seandainya ini jebakan karena dia sangat tertarik pada Mei. Kesombongan adalah awal kehancuran. Mei di sini bermain cantik. Dia membiarkan Garhu terbawai oleh nafsu dan keserakan informasi. Light pasti sudah mengajarkan mate ini semua skill penggoda untuk menjalankan misi intel ini. Garhu terpendaya. "Baiklah, Mei, atau apapun itu. Aku akan menunjukkannya padamu." Mei berkata, "Sungguh?" Ekspresi Mei ini adalah signal victory ke Light. Garhu mulai ngayal tentang kekuatan dan pengaruhnya. "Light itu teman baikku. Ini permintaan dari seseorang yang ku kenal.
Padahal dia yang dibayar untuk membunuh Light, penipu kelas kakap. Mei menggiring Garhu dengan umpan paling besar, membawa Garhu ke Abyss. Mei, Abyss itu dungeon terburuk di bumi, sangat berbahaya pergi ke lantai tengah sendirian. Nah, Mei berhasil menetapkan lokasi pertempuran di lantai tengah Abyss. Ini adalah tempat Light grinding 3 tahun lalu. Home advantage untuk Light. Garhu sambil ngiler, "Aku akan mengumpulkan puluhan anak buahku dan menemanimu ke sana dengan aman." Garhu sudah berhasil tergiring masuk ke Abyss bersama Mei dan pasukannya. "Di tempat terakhir kali aku melukai Light, aku juga akan menghancurkan yang satu ini juga," ucap Garhu dalam hatinya. Dia berniat menghabisi Mei setelah mendapatkan informasi darinya. Benar-benar villain yang harus segera di-delete dari server ini. Total 22 orang terjebak ke dalam Dungeon Light. Gila, pesta pembalasan dendam yang meriah. Mereka mencapai lantai tengah. Ini tempat di mana Mei pasti sudah mengirim sinyal koordinat ke Light dan trio unit LV-99999-nya. Garhu berkata, "Monster menjebak kami dan Light terluka parah, dan karena kesalahannya, dia yang memicu jebakan teleportasi dan menghilang dari hadapan kami." Garhu berkata dalam hatinya, "Kita bisa melakukan yang kita mau mulai dari sini. Hanya ada satu jalan keluar sudah ditutup," kata Garhu dengan percaya diri. Garhu berkata, "Makhluk lemah ini memang gampangan." Garhu pura-pura sedih dan menyesal tidak bisa melindungi Light saat itu adalah akting tingkat tinggi. Garhu berkata, "Maaf, aku tidak bisa melindunginya." Mei berkata, "Para berdebah bisa mengkhianatinya di sini, kalau dipikir tempat kotor dan gelap ini." Mei berkata, "Oh, sangat disayangkan." Garhu dengan nada siap menyerang, "Silacur ini, bagaimana dia tahu? Hanya Gathering of Rex dan partisipan yang tahu yang terjadi di sini." Garhu bertanya kepada Mei, "Kau bekerja untuk siapa? Apa kau mata-mata dari ras lain?" Mei berkata untuk membuka topeng dan reaksi Garhu, "Aku akan mengungkapkan watak aslimu di sini sekarang juga." Garhu gemuruh, orang sekuat diriku menggigil. Garhu mencoba rasionalisasi, dia cuma wanita dari ras terlemah. Anak buah Garhu spontan berkata, "Aku tidak bisa bergerak." Garhu panik berkata, Aku bisa mati." Kemudian terdengar suara memanggil Mei. "Mei, belum saatnya giliranmu," katanya khusus untuk Garhu. Mei menjawab perintah Light dan menjawab, "Baik." Di panel bawah, Garhu kaget lagi, matanya membelalak. Dia bilang, "Apa mungkin?" "Mustahil." Garhu berteriak seakan tidak percaya, "Light, kau masih hidup." Jangan sampai ketinggalan chapter selanjutnya, di mana kita akan melihat skill-skill menghancurkan yang didapatkan Light dan bagaimana dia akan membuat Drago, Sasha, dan Garhu berlutut. Klik tombol like sekarang juga kalau kalian hype banget sama pembalasan dendam ini. Subscribe dan nyalakan notifikasi karena chapter 4 akan menjadi pertumpahan darah. Sampai jumpa di manga reading selanjutnya. Salam Gachaholic!